Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk kembali di awal dari tahun 1445 Hijriah. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di taman-taman sorga, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Kalau kalian lewat di taman-taman sorga, singgahlah di situ. Kemudian sahabat bertanya, "Rasul, taman-taman sorga itu apa?" Maka Rasul mengatakan, halaqah zikir. Artinya orang yang duduk kemudian mempelajari halal dan haram, maka orang yang duduk di situ hakikatnya sedang duduk di taman-taman surga. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih membahas 175 jalan menuju surga karya Naif bin Mamduh Al-Suud. Dan kita sudah masuk pada halaman ke-22. Masih bicara tentang mengenal sifat-sifat surga. Sekali lagi saya tekankan bahwa surga itu kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa. Saking nikmatnya. Jadi sehebat apapun kita duduk di sini dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, bahkan boleh jadi mungkin berminggu-minggu, saya mensifatkan sifat sorga itu tidak bisa disifatkan. Sehebat apapun mensifatkan manusia kepada sorga itu, tetap sorga jauh lebih indah dibandingkan semua manusia yang mensifatkannya. Karena tadi tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, bahkan terlintas pun tidak. Jadi yang dijelaskan oleh para ulama ini bagian kecil saja dari keindahan-keindahan sorga. Bukan seluruhnya. Karena tidak bisa disifatkan masalahnya. Baik, yang nomor 9, kita akan mensifatkan tentang sungai sorga. Rasulullah SAW bersabda di sini, "Al-Kautsaru nahrun fil jannati, hafatahu min zahabin, majrahu alal yaquti wa dhurri, turbatuhu atyab minal miski, wa ma'uhu ahla minal asali, wa ashaddu bayadan minas salji." Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang ada di sorga. Yang kedua, tepinya terbuat dari emas. Aliran airnya di atas berlian dan juga permata. Bahkan debunya lebih wangi dibandingkan minyak misik, dan airnya lebih manis dari madu dan lebih putih daripada salju. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, "Anharul jannati
takhruju min tahti tilal atau min tahti jibali miskun. Sungai-sungai sorga itu sumbernya dari bawah tebing-tebing atau dari bawah gunung-gunung minyak misik. Dan Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati bahrul ma wa bahrul asal wa bahrul labani wa bahrul khamari thumma tushaqquk al anharu ba'du. Sesungguhnya di dalam sorga itu ada lautan air yang jernih, ada lautan madu, ada lautan susu, ada lautan khamar, kemudian darinya mengalir sungai-sungai. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa sungai di sorga itu, Bu, itu tidak ada tembok yang mengapit kiri dan kanan. Kalau di dunia ini sungai, kita lihat parit itu, Bu, ya kan, mesti harus dihadang tuh kiri kanannya dengan tembok supaya airnya tidak melimpah keluar. Tapi di sorga itu tidak ada penghalang tuh kiri kanannya, tidak ada dinding. Jadi sungai itu yang mengalir begitu saja dengan tertibnya dan tidak mungkin luber kemana-mana. Dan itu bagian daripada keindahan sorga. Saya pernah lihat YouTube, Bu. Ada orang merancang rumah tuh. Kemudian dikelilingi sungai buatan sama orang tuh. Sampai sungai itu ditaruh di bawah rumahnya itu. Padahal mengalir itu karena pompa itu. Kemudian dibuat taman-taman di situ. Masya Allah, cantik sekali. Itu di dunia. Terkadang kita nyaman dengan suara air terjun gitu ya. Dengan sungai yang mengalir. Kita dimanjakan dengan pemandangan seperti itu. Lah di sorga juga Allah tahu kesenangan manusia. Tidak perlu kemudian kita harus ke kampung nengok sungai itu. Di Batam kan susah sangi sungai. Kalau laut banyak lah kan itu. Tapi sungai susah di sini. Tapi di sorga itu memang sudah disediakan tamannya, disediakan sungainya. Dan luar biasanya lagi adalah sungai itu bermacam-macam. Makanya di sini Nabi SAW di sorga itu ada lautan air jernih, ada lautan madu, ada lautan susu, ada lautan khamar. Lah dari lautan itulah kemudian dialiri kepada setiap sorga-sorga yang dihuni oleh para penghuninya. Jadi sumbernya itu dari lautan. Di mana lautannya? Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa sungai-sungai yang mengalir ke sorga itu asalnya dari lautan yang ada di atas langit itu. Ya kalau di bumi saja ada lautan, masa di atas tidak? Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bisa enggak berenang? Berenang aja lah, Bu, apa susahnya? Tinggal berenang gitu ya. Berenang di air susu sambil minum, ya kan? Berenang di air madu, berenang di khamar lagi, coba bayangkan. Di dunia, Bu, minum khamar itu paling tinggi dia bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Terkadang mencela satu dengan yang lainnya kan. Atau kadang-kadang memukul satu dengan yang lainnya. Terkadang saling membunuh tuh orang minum khamar di dunia itu. Dan paling rendah sakit kepala Bu orang minum khamar itu. Jadi madarat khamar itu kalau kita rinci itu ada 4, Bu. Orang kalau minum khamar paling kecil sakit kepala. Kemudian yang kedua sakit perut. Kemudian yang ketiga terkadang ngomong gak jelas. Namanya orang mabuk, hilang akal kan itu ya. Kemudian yang keempat saling menyakiti biasanya. Itu khamar di dunia. Tapi kalau khamar di sorga tidak. Ibu sambil berenang di sungai khamar kemudian sambil minum gitu ya. Ya nggak ada apa-apa gitu ya. Justru kelezatan yang luar biasa.
Makanya kemudian Allah mengatakan wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin. Dan khamr itu sangat lezat diminum oleh para peminumnya. Itu khamr di sorga. Kalau khamr di dunia jangan coba-coba. Sakit kepala bu dibuatnya. Taib ini sungai-sungainya. Kemudian yang ke-10 sifat pohon-pohon sorga. Nabi SAW mengatakan inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha wa in syi'tum faqra'u wa dhillim mamdud wa ma'in maskud. Sesungguhnya dalam sorga, kata Rasul, ada sebuah pohon yang jika seseorang berkendaraan berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, niscaya dia tidak akan selesai melewatinya. Jika kalian ingin membaca, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibul jawadal mudammar as-sari'a mi'ata amin ma yaqta'uha. Sesungguhnya dalam sorga itu ada sebuah pohon yang jika seorang penunggang kuda yang terlatih dan cepat berjalan melewati selama 100 tahun, niscaya tidak akan selesai melewatinya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW menceritakan tentang keasingan Islam, apa kata Rasul? Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kemunculan Islam ini pada awalnya asing. Gimana tidak asing, Bu? Nabi SAW datang di tengah-tengah orang jahiliyah penyembah berhala. Ya asing lah kan begitu. Lah keasingan Islam ini akan terjadi itu nanti di akhir zaman, dan sekarang sudah waktunya bahwa Islam itu sudah dianggap asing. Karena orang-orang yang menjalankan syariat Islam dengan betul-betul menjalankan syariat Islam terkadang dianggap aneh. Ya ibu-ibu yang bercadar ini kan bagi orang-orang awam itu dianggap aneh tuh. Ataupun yang bapak-bapak yang cingkrang mungkin begitu ya, mungkin dianggap aneh itu. Belum mungkin menyampaikan tauhid ataupun menyampaikan sunnah, lebih dianggap aneh lagi, ajaran dari mana ini. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Ada yang mentafsirkan tuba itu artinya nama pohon di sorga. Jadi nama pohon di sorga itu namanya tuba. Lah pohon di sorga itu disifatkan oleh Nabi SAW itu naungannya, Bu, atau bayangannya itu tidak terputus dengan kuda balap yang dipacu 100 tahun lamanya. Jangankan pakai kuda, Bu, jalan kaki 100 tahun itu sampai di mana kira-kira? Jangan berhenti loh ya. Anggaplah mungkin Batam ini nggak lewat laut, mungkin disambung-sambungkan dengan pulau tuh, ke jembatan gitu ya. Kemudian kita jalan 100 tahun itu kira-kira sampai mana tuh? Itu jalan kaki, gimana pakai kuda kan begitu. Lah itu naungan pohon itu tidak akan terputus dengan perjalanan 100 tahun itu. Logikanya begini, Bu. Ibu punya rumah. Kemudian di depan rumah itu ada pohon mangga. Anggaplah pohon mangga itu rindang banget gitu ya. Kemudian ibu taruh di bawah pohon mangga itu mungkin semacam lesehan gitu. Kan enak, Bu, rasanya siang-siang kita ini duduk di lesehan tersebut, atasnya pohon yang menaungi kita, sambil makan rujak gitu, Bu ya. Sayur asam, ikan asin, apalah gitu kesukaan ibu di situ. Kan enak, Bu, rasanya gitu. Masalahnya
naungan pohon di dunia ini tidak seperti naungan pohon di surga. Kalau matahari masih di atas kepala, boleh jadilah mungkin kita masih dapat bayangannya itu. Sempat matahari tergelincir saja ke arah barat, pandangannya sudah berubah tuh. Bayangannya sudah lewat jadinya kan. Jadi sebesar-besarnya pohon di dunia itu pasti hilang bayangannya. Tapi di sorga itu 100 tahun kita pacu kuda itu nggak hilang-hilang bayangannya tuh. Dan ini kelezatan orang yang berada atau bernaung di bawah pohon. Nah, inilah kelezatan di antara sifat pohon surga. Dan pohon surga itu bukan pohon kayak kita. Kalau kita punya pohon mangga itu, mau ngambil mangga saja harus perang tuh dengan semut merah tuh biasanya, Bu. Semut rangrang itu kan. Kalau zaman dulu saya masih ingat di desa itu. Kalau orang mau panen mangga itu, Bu, ke atas itu harus bawa abu. Abu, ya. Untuk apa itu? Saya pikir untuk apa abu? Rupanya untuk perang melawan semut di atas pohon mangga. Sampai gitu loh orang dulu itu mau panen mangga. Sampai perang dulu dengan semut gitu. Tapi pohon di sorga nggak ada semut, nggak ada binatang-binatang, nggak ada ulat, nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ada namanya binatang-binatang kayak kita di dunia ini, nggak ada. Memang betul-betul pohon itu bersih gitu ya. Kemudian batangnya pun bukan kayak pohon kita gitu, batangnya dari emas dan perak. Itu luar biasa, Bu, ya kan? Pohonnya saja batangnya dari emas dan perak gitu. Lah itulah keindahan sorga luar biasa. Kemudian juga yang nomor 11. Sisanya dibaca sendiri, Bu, ya. Sebab kalau dibaca semua dalilnya lama. Makanan dan minuman para penduduk sorga. Nabi SAW mengatakan, ya'kulu ahlul jannah fiha wa yashrabuna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna wa la yabuluna walakin ta'amuhum dzalika jusha'un qarashil miski yulhamuna tasbiha wal hamda kama tulhamuna nafsa. Para penduduk sorga akan makan dan minum di dalamnya. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara soal makan ataupun minum, Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Makanlah kalian, minumlah kalian. Quran kalau mensifati makan dan minum, ketika mensifati penduduk sorga, Bu, maka Quran tidak membatasi. Artinya makanlah apa yang ada di sorga, minumlah apa yang ada di sorga. Tapi kalau di dunia, Bu, ada batasan. Makanya Allah mengatakan apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah, tapi dari yang kami rizkikan yang halal. Di dunia ini kalau makan ada batasannya, Bu. Harus yang halal, harus yang bagus, tidak memadaratkan. Jangan makan yang hasil curian, jangan makan dari daging yang tidak dibacakan nama-nama Allah. Jangan minum khamr, jangan ini. Di dunia ini makan minum saja diatur, Bu. Tidak semua makanan boleh dimakan, tidak semua minuman boleh diminum. Tetapi di surga Allah mengatakan, kulu, makan semuanya, minum semuanya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, kalau di surga, Bu, kalau makan itu main telan, Bu. Kalau di dunia ini kan main kunyah dulu. Kunyah, apalagi ini kan berisiko kalau sudah tua, gigi sudah goyang, makan pula sate gitu kan. Itu kan susah, Bu. Ya, untuk melembutkannya susah, ujung-ujung ditelan juga kan. Jadi ada sebagian ulama mengatakan di sorga itu tidak main ngunyah, Bu, main telan aja, langsung ke akar rasanya. Gitu ya. Kita kan kalau makan ini kadang-kadang dikunyah dulu sampai lembut baru ditelan, baru terasa gitu enaknya gitu ya. Asinnya ke manisnya atau gurihnya dan begitu seterusnya. Di surga enggak. Makan kemudian langsung merasakan lezatnya.
Tidak susah payah. Kita ini mau makan buah saja, kadang-kadang kayak makan buah durian, Bu. Anggaplah kita beli durian, tidak ada alat untuk pembukanya, Bu. Nggak ada alat tuh, tidak ada pisau, tidak ada apa pokoknya. Gimana cara makannya itu? Ujung-ujungnya dibanting duriannya, biar terbelah kan begitu ya. Susahnya lo mau makan di dunia ini. Itu sudah jelas-jelas barangnya depan muka tuh. Kalau tidak ada alat pembukanya pun susah juga. Kadang-kadang sudah beli di pasar tuh buah-buahan itu. Sekali pas dibuka tepo semua isinya, duriannya nggak ada isinya, kulitnya aja 1 kilo ibu belikan begitu ya. Itulah di dunia, Bu. Ya, kadang-kadang makanan tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan saya juga pernah, Bu, ya udah makanan, nampaklah gambarnya cantik banget tuh, potong hitam, Bu. Gambarnya cantik, Bu. Ini pas datang asin semua makanannya, Bu. Asin keterlaluan ini. Ini mau kawin lagi, maksudnya yang masaknya mungkin itu ya. Jadi kadang-kadang ini sudah ada tuh gambarnya. Kita pengen itu COD rupanya tidak sesuai dengan keinginan. Itulah makanan di dunia tuh. Tidak sesuai dengan keinginan. Kadang kena tipu gitu kan. Beli buah-buahan, beli jeruk. Kadang-kadang sampelnya aja yang manis tuh. Makan, Bu, katanya kan. Oh enak juga, udah bungkus 2 kilo. Sampai di rumah kecut separuh kan. Lah itulah di dunia, tapi di sorga tidak. Di sorga itu semua lezat. Tidak ada yang tidak lezat. Dan semua makanan dimudahkan untuk dimakan. Semua buah-buahan dimudahkan untuk dipetik. Dan tidak susah payah. Ya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan para penduduk sorga itu akan makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak buang air besar. Tidak buang air besar. Artinya termasuk juga buang air kecil kan begitu ya. Makanya kemarin sudah saya jelaskan, adalah orang tanya itu, Ustaz di sorga itu ada toilet nggak katanya kan? Ya udah ada di toilet, buang hajat aja enggak, ngapain buat toilet di sorga? Toilet itu hanya ada di dunia. Jadi di sorga itu hanya makan, minum saja. Kemudian cara buang hajatnya, makanya di sini kemudian Nabi SAW mengatakan, mereka tidak buang air besar, tidak beringus, tidak juga buang air kecil, bahkan makanan mereka itu akan menghasilkan sendawa yang wanginya seperti minyak wangi misik. Mereka diberikan ilham untuk bertasbih, bertahmid, sebagaimana mereka diberikan ilham untuk bernafas. Jadi cara buangnya, makan dan minum itu hanya 2 di sorga. Ima dengan sendawa, atau dengan keluar keringat. Itulah cara buang hajatnya penduduk sorga itu. Dan ini bagi kita mungkin aneh. Tidak ada yang aneh bagi Allah Azza wa Jalla. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu maha mampu. Allah bisa membuat buang air kecil dan buang air besar dengan cara seperti itu. Apa yang bisa menghalangi bagi Allah Azza wa Jalla? Allah itu qadir, mampu atas segala sesuatu. Kemudian dari Abi Umamah radhiyallahu an qala, innar rajula min ahlil jannati la yashtahi syaraba min syarabil jannati fayaji'ul ibriku fayaqa'u fi yadihi fayashrabu thumma ya'udu ila makani. Dari Abu Umamah secara marfu ia berkata, sesungguhnya salah seorang dari penduduk sorga itu, jika hendak minum dari minuman sorga, sebuah teko menghampirinya dan berada tepat di tangannya. Lalu dia pun minum, kemudian teko itu kembali ke tempatnya. Masya Allah, Bu. Gimana caranya? Berarti kan terbang, Bu. Teko itu kan terbang ya. Jadi semua berjalan untuk kita. Semua makhluk yang ada di sorga itu melayani kita, Bu. Melayani kita. Dan semua makhluk yang ada di sorga itu bisa bicara. Mereka mengucapkan salam kepada kita. Dan mereka bisa diperintahkan oleh kita kapanpun kita mau. Dan tanpa dibatasi waktu.
Umpamanya ibu pengen minum, datanglah tekonya, datang gelasnya, ingin makan, datang piringnya. Kemudian balik lagi ke tempatnya. Di dunia bu, pengen minum itu harus beli dulu gelasnya. Kalau kotor dicuci dulu. Kalau bocor ditempel. Itu ya. Nanti kalau ingin minum kopi, beli dulu kopinya. Nggak mungkin langsung diseduh. Ibu buat dulu minuman panas gitu ya. Pas umpamanya mau masak air panas, gas pula habis. Harus beli gas lagi. Udah beli gas, tak pandai pula masangnya. Aduh, stres bu. Sampai mau minum segelas kopi itu keringatan tuh. Itu di dunia bu. Di akhirat tidak perlu. Pengen kopi memangnya kan. Ya sudah. Wedang jahe tinggal datang. Apa pula kan itu ya. Jadi itulah kelezatan di sorga. Dan hebatnya kembali ke tempatnya itu. Dari sini menunjukkan bahwa ada perkara-perkara yang memudahkan kita. Tetapi juga terkadang ada pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan itu sebenarnya kita tidak berhajat kepada pelayan. Di sorga itu tidak perlu berhajat, karena makanan datang sendiri, minuman datang sendiri. Tapi pelayan-pelayan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan kenikmatan kita hidup. Sebagaimana hidup di dunia, ibu umpamanya ada pembantu di rumah kan agak senang sedikit tuh. Ada yang ngepel, ada yang nyuci, ada yang bersihkan. Agak sedikit senang lah. Jadi nggak semua pekerjaan rumah tangga itu ibu urus semua kan. Lah di sorga juga sama. Sampai Allah mengatakan, wa yatufuna alaihim wildanun mukhalladun. Jadi akan keliling-keliling di sekitar kita itu para pembantu anak-anak kecil yang lucu-lucu. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan jumlahnya itu setiap satu orang dikasih 100 pembantu dari anak-anak. Jadi anak-anak itu bawa gelas keliling itu nawarkan kita minum khamr, madu, susu, air jernih, air apapun gitu ya. Di sorga itu ada, bahkan makanan yang kita tidak terbayang di dunia di sorga ada. Tapi makanan yang ada di dunia semuanya ada di sorga. Dan semuanya halal. Tidak ada yang haram. Bahkan buah-buahannya tidak bermusim. Semua ada. Itulah enaknya di sorga itu. Di dunia saja kalau kadang-kadang kita mau makan buah itu kan nunggu musim dulu bu. Kalau tidak musim mahal tuh. Dan belum tentu enak juga buah-buahannya kan itu ya. Tapi di sorga luar biasa. Sampai Nabi SAW menggambarkan seperti itu. Itu makanan penduduk sorga itu disesuaikan dengan keinginan kita. Dan anak-anak yang melayani kita itu bagian daripada pemandangan indah sorga. Seperti mamanya ibu kan yang suka anak-anak kadang-kadang kan. Nggak lihat anak aslinya saja. Kalau mamanya lihat, sekarang ada handphone tuh. Ada YouTube, kadang-kadang anak lucu-lucu gitu. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang nengok tuh gemes banget tuh. Padahal nggak bisa dicubit, cuman nyubitnya tuh. Kan di handphone tuh kan itu. Saking lucunya gitu ya. Ada anak-anak ganteng lucu gitu di handphone itu, ditengokin sama ibu-ibu sambil cekakak-cekik gitu kan. Artinya bahwa di sorga itu juga kesenangan kita sama. Tapi di sorga ibu nggak hamil. Ya, di sorga itu ibu tidak hamil karena hamil itu bagian daripada keletihan. Ya, di sorga tidak ada keletihan. Karena sudah ada anak-anak kecil banyak. Dan anak-anak itu sampai Allah mengatakan mukhalladun, dikekalkan bu. Dikekalkan itu maksudnya apa? Segitu saja umurnya. Kalau di dunia ini kan anak itu terbatas lucunya bu. Namanya 3 tahun masih lucu lah kan itu ya. 4 tahun oke lah, 5 tahun ya. Itu kalau 7 tahun nyebelin tuh bu. Ya. Nanti kalau 15 tahun banyak nyeki aja tuh. Udah kurang ajar kan bu ya. Jadi ada batas orang di dunia ini lucu anak-anak itu ada batasnya. Tapi di sorga lucu terus kan itu. Dan itu disebutkan dalam Quran mukhalladun, dikekalkan seperti itu. Walaupun ulama khilaf tentang apakah anak-anak kecil di sorga itu memang Allah ciptakan di sorga seperti bidadari. Memang Allah ciptakan makhluk sorga. Ataukah dia adalah bayi-bayi yang meninggal dari bayi-bayi orang-orang Islam, sebelum balik dia meninggal, dan kelak anak-anak itu akan dibangkitkan di sorga untuk melayani kita. Ataukah itu anak-anak orang kafir? Anak-anak orang kafir yang mati sebelum balik. Namanya ada orang
non-muslim, punya bayi baru lahir mati. Itu kan belum punya dosa, Bu. Belum mengikuti agama bapaknya kan. Berarti kan masih fitrah tuh. Lah apakah kemudian bayi-bayi ini yang dimaksud dalam ayat tadi? Wallahu alam, semua ada kemungkinan. Bisa saja itu bayi yang memang Allah ciptakan dalam sorga. Bisa saja itu bayi-bayi kita yang meninggal sebelum balik. Atau bayi-bayinya orang kafir yang belum berdosa kemudian meninggal dunia. Nah, mereka lah akan melayani kita di sorga. Dengan kelucuan mereka yang luar biasa. Ya. Jadi walaupun ada para pelayan di sorga, sebenarnya kita tidak berhajat kepada pelayan. Karena yang namanya gelas ataupun piring itu datang sendiri dengan isinya. Gitu. Tetapi hanya untuk menambah kelezatan, makanya dibuat ada pembantu-pembantunya. Ya layaknya seorang raja ataupun ratu lah kan, ada pelayannya pun. Ya itulah pelayan-pelayan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala anna rajulan min ahli al-jannah la yashtahi tayra min tuyuril jannah fayaqa'u fi yadihi munfaliqan nadhaja. Dari Abi Umamah dia berkata, sungguh salah seorang dari penduduk sorga jika menginginkan seekor burung, tentu dari burung-burung sorga, Bu ya, bukan burung-burung dunia. Karena kalau burung dunia tidak semua bisa dimakan kan. Seperti burung gagak nggak bisa dimakan karena ada cakarnya kan itu ya. Kemudian juga kanibal. Kadang yang halal betul-betul halal merpati nih. Tak bisa dimakan sebab kolesterol tinggi pula katanya. Kalau dimakan takut pula pinggang sakit katanya. Nggak jadi dimakan kan Bu ya. Itu burung di dunia tuh. Ya jadi maksud di sini adalah burung-burung di sorga di sini. Kalau burung-burung di sorga ya tentu luar biasa rasanya. Jadi sesungguhnya salah seorang di antara penduduk sorga itu jika menginginkan seekor burung dari burung-burung sorga, maka burung itu akan berada tepat di tangannya dalam keadaan matang dan siap santap. Tuh luar biasa Bu ya kan. Ibu baru terlintas pengen lah pecel lele. Tahu-tahu ada lele pula di tangan tuh. Tinggal makan. Ya. Aduh, kepengen rawon. Udah ada depan kita rawonnya. Itulah begitu Bu. Jadi apapun yang kita hayalkan tuh juga ada aja di depan tuh. Itulah enaknya di sorga. Ya. Walaupun sudah seenak ini di sorga, ya banyak pula yang tidak tertarik orang masuk sorga. Kenapa? Buktinya tergesa-gesa di dunia. Allah sudah katakan loh, khomer di sorga itu lezat. Enggak. Masih lezat khamar di dunia, minum khamar di dunia, tergesa-gesa dia. Allah sudah katakan tuh, macam-macam makanan enak di sorga itu, semua halal. Tapi sudah tergesa-gesa kan di dunia, cari pula yang haram. Bahkan ada orang Islam itu justru buat status itu atau buat vlog di YouTube malah makan babi pula dia kan itu. Coba bayangkan, muslim pula dia. Kan kurang ajar bukan gitu. Allah sudah sediakan loh di sorga, nanti semua halal boleh. Tapi tergesa-gesa di dunia pula dia makan yang haram. Itulah makanya mereka sebenarnya tidak mau masuk sorga. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan setiap umatku pasti masuk sorga, kecuali orang yang enggan masuk sorga. Siapa yang enggan itu bodoh kali, kata para sahabat. Masa orang masuk surga kok enggan gitu ya. Kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat kepadaku dipastikan masuk surga. Siapa yang enggan dan tidak mau taat kepadaku, itulah yang enggan masuk surga. Kemudian yang nomor 12, sifat pakaian penduduk surga dan jubah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaqiina fiha alal araiki ni'mas thawab wa hasunat murtafaqa. Mereka itu adalah orang-orang yang bagi mereka sorga Aden mengalir sungai di bawahnya. Dalam sorga itu mereka dihiasi dengan gelang emas
Dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Coba lihat ayat ini, Bu. Semua penduduk sorga itu difasilitasi dengan perhiasan. Semua itu, badan ibu itu dikasih perhiasan tuh. Jadi ada waktunya ibu akan diberikan perhiasan. Tidak perlu kemudian di dunia ini pamer-pamer perhiasan, habis haji pula pamer perhiasan. Nanti di sorga setiap orang itu akan diberikan perhiasan, semua lengkap, Bu, sak gelangnya, sak kalungnya, sak cincinnya, semua. Bahkan akan dipakaikan dari kain sutra. Ada yang mengatakan satu orang itu menggunakan kain sutra itu 70 lapis, Bu. 70 lapis, Bu. Ya ibu kan besar orangnya kan. Ibu tinggi nanti setinggi Nabi Adam kan ibu itu nanti. Ya 30 meter lah tingginya ibu. Jadi yang pendek itu tak usah sedih. Nanti akan ada masanya, Bu, kalau ibu masuk surga tinggi nanti. Tinggi seperti Nabi Adam. Jadi pakainya berlapis juga tuh. Jadi sampai 70 lapis tuh. Lapis pertama, nanti kedua lebih indah lagi, ketiga lebih indah, sampai 70 lapis, Bu. Luar biasa itu. Semua kain sutra yang indah luar biasa. Alaihim thiyabu sundusin wa khudr wa istabrak wa kullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka memakai pakaian sutra halus yang berwarna hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak-perak, dan Rabb memberikan kepada mereka minuman yang sangat-sangat bersih. Jadi sifat pakaiannya, semua pakaian di sorga itu sutra. Sementara sutra di dunia ini kan mahal. Mahal sekali kain sutra itu kan. Itu pun kadang-kadang enggak asli gitu ya. Sarung sutra. Rupanya enggak dari sutra, mereknya aja sutra. Ya karena memang mahal ya sutra kan. Baik, kemudian yang nomor 13. Sifat ranjang-ranjang penduduk sorga dan dipan-dipannya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu fi tafsiri qaulihi radhiyallahu an wa batainuha min istabrakin qala laqad akhbartum bil bataini fa kaifa bil dhahair. Dari Ibnu Mas'ud dalam mentafsirkan firman Allah, batainuha min istibrak, permadani yang bagian dalamnya dari sutra. Dia berkata, kalian telah dihabarkan tentang bagian dalamnya, bagaimana dengan bagian luarnya? Maka Allah mengatakan, ala sururin maudunatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahta emas dan juga permata, seraya bertelekan di atasnya dan saling berhadap-hadapan. Dan Allah mengatakan muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang sangat. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Ada sebagian ulama mengatakan, Bu, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fiha sururun marfu'ah, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, maksudnya kasur-kasur yang ditinggikan. Orang-orang jahiliyah itu, orang-orang kafir jahiliyah itu, mereka kan mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian. Jadi nggak ada kebangkitan setelah kematian itu. Akhirnya kemudian sebagian tokoh mereka mengejek Nabi SAW, mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa tingginya divan itu, kan ada yang mengatakan 30 hasta. Berarti kalau 30 hasta, kalau dibagi dua kan 15 meter berarti kan tinggi dipannya itu. Kalau buat spring bed itu ketebalannya itu 15 meter. Nah, itu kan empuk sekali bukan itu. 15 meter.
Jadi orang musyrik ini mengatakan, apalah si Muhammad menghayal katanya. Ini kalau dipan, tempat tidur ini 15 meter, cemana naiknya, naik tangga lah kita katanya. Begitu Bu ya. Dia tidak sadar bahwa dia nanti kalau masuk surga gitu ya, kan badan dia ditinggikan juga. Badan kita lo ditinggikan 30 meter. Loh, kalau seandainya kasurnya seperti spring bed yang ibu sekarang di rumah itu, ya itu jadi tikar lah kan, begitu tipis jadinya kan. Orangnya tinggi, ya otomatis dipannya harus tinggi juga lah, supaya empuk. Ya kalau seandainya kemudian dipannya spring bed yang kita ma'ruf hari ini orangnya 30 meter, kayak keset gitu ibu ya. Jadi logikanya itu gimana di situ? Makanya kemudian mereka mengingkari karena mereka tidak pernah beriman dengan adanya surga. Lah dipan-dipan atau ranjang-ranjang penuh surga itu macam-macam, ada yang untuk tidur, ada yang memang untuk bersantai-santai di luar, dan Allah yang mengatakan walaupun untuk santai-santai di luar itu, lesehan-lesehan tiduran di luar itu, mereka tidak akan disentuh matahari, bahkan tidak akan disentuh hawa dingin. Ya, karena cahaya di sorga itu tidak ada matahari. Di dunia saja Bu, kita baru duduk tuh kan, pamannya ada trotoar jalan, ada tempat duduk di situ, panas sekali, udah main pindah kita. Jangankan itu, kita duduk di warung saja lagi makan itu ya, tiba-tiba cahaya matahari ke arah kita, kita mau geser tuh. Itu di dunia tuh, lagi enak-enak makan tahu-tahu kepanasan. Di sorga nggak ada seperti itu. Makanya Allah mengatakan la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak ada panas, tidak ada dingin. Ya cuacanya memang disesuaikan dengan keindahan sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan di sorga itu kan berpasangan, bukan? Ibu dengan suami ibu, sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu yatanazzauna fiha ka'san. Yatanazzauna fiha ka'san. Jadi di atas dipan-dipan itu Bu, Allah Subhanahu wa taala sediakan satu gelas. Pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan satu gelas dalam ayat ini? Apa di surga nggak ada gelas lain? Kok cuma satu? Yatanazzauna fiha ka'san. Mereka saling berebut dalam satu gelas itu minuman yang ada di surga. Ini menggambarkan romantisnya penduduk surga, ya kan? Jadi Allah mengatakan satu gelas. Pertanyaannya, masa di surga cuma ada satu gelas? Ya. Di surga jelas banyak gelas lah. Sebagaimana ibu aja di rumah banyak gelasnya, mulai dari gelas kaca sampai gelas plastik ada semua betul di rumah tuh. Ya kan? Maksudnya di sini bukan tidak ada gelas di surga itu. Ketika Allah mengatakan yatanazzauna fiha ka'san, jadi suami istri di surga itu saling berhadap-hadapan, kemudian dengan satu gelas, maksudnya di sini satu gelas ini itu gambaran rahmat kasih sayang, kemesraan, begitu bahasa kita. Kasih sayang suami kepada istri dan juga sebaliknya, dengan satu gelas itu yatanazzaun, saling bergantian. Kayak orang kalau ibu waktu pengantin gitu kan, ada tuh peragaan biasanya ya minum satu gelas kan, suruh istrinya, kemudian suaminya gitu. Itu baru kawin Bu, ya. Kalau sudah lama minum sendiri sana gitu ya. Banyak tuh gelas di dapur, kok tak tampak katanya. Kan itu Bu ya. Jadi di sorga itu ya memang seperti itu dibuatnya. Jadi satu gelas itu bukan berarti di sorga tidak ada gelas, tidak. Hanya ingin menunjukkan keromantisan penduduk sorga saja. Makanya Nabi SAW ketika berada di rumah Asma bersama Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah itu kan masih saudarinya Asma kan, sama-sama putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah ini kan bertamu ke rumah Asma dengan Nabi SAW. Kemudian dihidangkan satu minuman tuh. Kemudian Nabi SAW ketika itu melihat Aisyah radhiyallahu anha minum, Rasul mengatakan, mana bekas minummu tuh? Dan itu ya di gelasnya satu, kata Rasul, mana bekas minum, sebelah mana bibirmu? Oh, sebelah sini. Kemudian Rasul minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga sebaliknya, ya, Aisyah juga sama gitu. Itu romantisnya Nabi. Kalau romantisnya ibu ya tidak tahu saya kan. Mungkin juga nggak mau, malas kan itu.
Yang parahnya dibuat jijik pula, jijik katanya. Itu nggak paham bagaimana Nabi mengajarkan romantis. Yang lebih parah lagi ini kadang-kadang saya pernah dengar gitu ada cerita ikhwan-ikhwan gitu ya. Jadi ngajaklah istrinya makan di warung di Nagoya itu di mana gitu cerita. Jadi ketika pesan lele atau apa gitu dihidangkan, ini kadang-kadang suaminya lagi makan bu, ya, itu lauk istrinya diambil, kan itu ya. Lalu istrinya diambil, tapi karena istrinya sabar, ya biarin aja. Tapi dalam hati dia anak juga. Kalau sudah pesan sedikit, diambil pula sama suaminya. Itu suami yang tidak perhatian, kadang-kadang seperti itu. Bukannya mesra bu, malah habis pulang di rumah marah-marah. Ya tadi di warung saya nggak sempat marah, malu sama orang warung. Pas di rumah marah-marah tuh, gara-gara lele tuh. Jadi kadang-kadang kita ini seperti itu kehidupan dunia, tapi di sorga tidak. Di sorga itu tidak ada dendam. Karena sudah dicabut masalahnya. Apa yang mau jadi dendam? Tidak ada sakit hati, tidak ada apa. Makanya kehidupan rumah tangganya juga di sorga itu memang Allah buat seindah mungkin. Ya. Kemudian masuk pada ciri-ciri penduduk sorga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, maksudnya bidadari-bidadari dengan langsung. Maksudnya tidak ada proses lahir, besar, tidak ada. Jadi ketika diciptakan langsung dewasa gitu maksudnya. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Wanita di sorga itu kata para ulama ada 3 macam wanita. Penduduk sorga itu memiliki 3 macam wanita. Yang pertama, ibu sendiri. Kalau Allah takdirkan ibu masuk sorga, maka ibu akan menjadi ratunya di sorga. Jadi wanita-wanita dunia yang masuk sorga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bidadari yang memang Allah ciptakan di sorga. Langsung besar, langsung dewasa. Tidak ada proses kelahiran, kehamilan, tidak ada. Langsung diciptakan oleh Allah Azza wa Jal berbentuk seorang gadis. Kemudian yang ketiga, dayang-dayang. Ya, para pembantu. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk melayani bidadari dan melayani ibu. Lah bidadari itu bu, kalau di dunia ini ada sebenarnya mengatakan itu sama dengan budak sahaya lah kalau seandainya. Jadi saya punya istri sah gitu ya, merdeka. Kemudian saya punya budak. Kan budak juga halal saya gauli walaupun tanpa harus dinikahi. Lah posisi ibu itu sama tuh. Jadi ibu itu jadi ratunya, ya bidadari itu semacam budaknya lah kalau di dunia itu. Halal bagi suaminya, tapi tetap suami itu pasti akan cenderung kepada wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam sorga. Dibandingkan bidadari yang ada di sorga itu sendiri. Makanya ketika Ummu Salamah ini kan salah satu istri Nabi SAW ditinggal meninggal oleh suaminya Abu Salamah. Lah padahal Abu Salamah itu suami yang paling dicintai Ummu Salamah. Sampai banyak para sahabat bu, ketika meninggal Abu Salamah, kemudian masa idahnya sudah selesai, dilamar banyak para sahabat, ditolak semuanya. Padahal yang melamar itu udah ganteng-ganteng, kaya-kaya, pinter-pinter bu, ditolak semuanya sama Ummu Salamah tuh bu. Kenapa? Karena bagi dia tidak ada laki-laki yang lebih dicintai daripada Abu Salamah. Itu cinta mati tuh Ummu Salamah. Kalau ibu kan cinta hidup gitu ya. Suami mati, kawin lagi lah kan. Kan itu. Jadi ketika Nabi SAW melamar Ummu Salamah, kan tidak mungkin Ummu Salamah mengatakan Abu Salamah lebih baik daripada Nabi, mustahil. Ya, Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi karena Ummu Salamah ini ingin menolak halus gitu ya, makanya dia cari alasan, Rasul, saya ini anaknya banyak, kecil-kecil.
Yang kedua, saya ini sudah tua. Yang ketiga ini saya wanita pecemburu. Mau kamu dengan saya? Kata tanya Ummu Salamah. Kata Rasul, ya tidak masalah. Anak-anakmu, anak-anakku juga. Kau sudah tua, aku juga sudah tua. Adapun pencemburumu, aku berdoa semoga Allah hilangkan. Ya. Kemudian menikahlah Rasul dengan Ummu Salamah. Lah satu hari Ummu Salamah ini menanyakan kepada Nabi SAW soal wanita-wanita sorga. Beberapa soalan. Salah satunya adalah, Rasul, bagaimana dengan Al-Quran hampir secara keseluruhan itu menceritakan tentang bidadari dan keindahannya. Di mana wanita-wanita dunia yang masuk sorga? Ini satu soalannya. Yang kedua soalannya adalah wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya. Namanya dia nikah 2-3 kali, meninggal semua suaminya. Kemudian ketika masuk sorga dan para suami juga masuk sorga, wanita ini mengambil suami yang mana? Yang pertamakah, yang keduakah, atau yang ketigakah? Ya, itu pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi SAW. Maka Rasul menjawab, ya, adapun wanita-wanita dunia yang masuk sorga, maka kondisi mereka jauh lebih indah dibandingkan bidadari yang ada di sorga. Kenapa demikian? Karena wanita-wanita dunia yang masuk sorga itu mereka lelah letih masuk sorga itu karena ibadah mereka. Karena solat mereka, sedekah mereka, puasa mereka, dan baca Quran, zikir, dan macam-macam ibadah. Akhirnya dengan kelelahan itulah wanita itu masuk sorga. Otomatis dia lebih baik dibandingkan bidadari. Karena bidadari itu masuk sorga memang diciptakan di sorga. Tanpa lelah letih harus masuk sorga. Adapun kalau seandainya wanita ini menikah nih, kemudian suaminya meninggal. Kemudian menikah lagi dengan suami kedua, meninggal lagi. Kemudian menikah lagi dengan suami ketiga, meninggal lagi. Nah suami yang keempat nggak mau, takut meninggal dia. Nggak mau lah. Itu udah 3 kali kawin mati semua tuh 3-tiganya. Nanti saya pula sasarannya gitu. Jadi akhirnya Allah takdirkan istrinya pula meninggal karena di zaman Rasul ada namanya Atikah. Di zaman Rasul, di zaman sahabat itu ada namanya Atikah. Atikah itu menikah 3 kali. Dan semuanya meninggal. Ya, semuanya meninggal. Ketika ada yang keempatnya melamar, Atikah tidak mau, takut meninggal lagi. Enggak usah lah, nanti meninggal lagi kamu katanya. Kan itu ya. Ada di zaman Rasul itu namanya Atikah. Yang menikah 3 kali dan 3-tiganya meninggal suaminya. Lah maksudnya Ummu Salamah ini, kenapa dia bertanya seperti itu coba? Karena Ummu Salamah itu kan cinta dengan suaminya. Tetapi di lain sisi dia sudah menjadi istri Nabi yang lebih baik dibandingkan suaminya. Makanya dia tanya kepada Rasul kan, Rasul gimana nih? Ada orang yang menikah dengan suami pertama meninggal, menikah lagi suami kedua meninggal, menikah lagi suami ketiga meninggal. Kemudian semuanya masuk surga. Nih istri ini milih suami yang mana nih? Seolah-olah dia bertanya untuk dirinya sebenarnya. Karena dia cinta dengan Abu Salamah, tapi satu sisi Nabi lebih mulia dibandingkan Abu Salamah dan sudah menjadi suaminya. Maka Nabi SAW mengatakan, wanita itu tidak mengatakan Abu Salamah. Ummu Salamah kan menghikayatkan dengan sebuah cerita. Kata Nabi SAW, wanita itu akan menikah dengan suami yang terakhir dinikahinya. Ya, kata Rasul, wanita itu akan menikah di sorga dengan suami yang terakhir dinikahinya. Makanya kenapa istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saat Utsman dibantai dengan cara sadis gitu ya, sampai kemudian istrinya kan mau melindungi, akhirnya ditebas sampai jarinya putus, istrinya Utsman itu. Dan Utsman meninggal dengan cara sadis. Kemudian jari-jarinya itu sampai dikirim ke Syam, ke Muawiyah ibn Abi Sufyan, biar tahu bagaimana sadisnya para pembunuh Utsman itu. Makanya Muawiyah tidak terima kan dengan kematian Utsman. Tetapi karena Muawiyah ingin berbuat baik kepada Utsman, dia lamar istrinya tuh, jandanya itu. Tapi istrinya Utsman tidak mau. Alasannya apa? Dia ingin bersama Utsman di sorga. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang istri itu akan bersama suami yang terakhir yang dinikahinya. Makanya dia tidak mau nikah lagi. Ya.
Tetapi ada juga yang berpendapat, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya tentu konteksnya di luar istri si Nabi kan begitu ya. Jadi kalau seandainya seorang wanita itu menikah 2-3 kali dengan seorang suami, maka kemudian meninggal semua dan sama-sama semua masuk surga, kata beliau, selain daripada pendapat yang tadi, ada juga pendapat yang lain, bahwa dia memilih mana suami yang paling soleh ketika di dunia. Ya, mana suami yang paling baik, yang paling soleh ketika di dunia, maka itulah pilihan dia di surga. Wallahu a'lam. Ya, ini kan ijtihad para ulama. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri-ciri wanita penduduk surga. Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin. Ayat ini, Bu, ada asbab nuzulnya. Jadi ada seorang nenek. Nenek sudah tua, sudah renta. Datang pula kepada Nabi. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah orang sepertiku di sorga?" Nenek ini mengatakan, "Ada enggak orang sepertiku di sorga?" Maka Rasul mengatakan, "Nek, di sorga itu tidak ada nenek-nenek. Nek, di sorga itu tidak ada nenek-nenek." Akhirnya nenek ini nangis. Ambil nangis pergi dia. Seolah-olah dia pahami dia tidak akan masuk sorga. Karena di sorga nggak ada nenek-nenek katanya. Ya. Jadi nenek ini tidak paham maksudnya. Pergi nangis dia, terseduh-seduh. Maka Rasul kemudian memanggil sahabat sini. Sampaikan kepada nenek itu, "Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abqaran uruban atraba." Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Katakan kepada nenek itu, di sorga tidak ada seperti dia nenek-nenek. Bahkan nenek itu akan dirubah menjadi gadis yang cantik di sorga. Akhirnya setelah mendengar nenek itu yang tadinya nangis, ketika mendengar bahwa yang dimaksud bahwa nenek itu kalau masuk surga akan dijadikan gadis kembali, baru dia tersenyum dan tertawa. Oh, itu maksudnya rupanya. Ya, terkadang Rasul juga bercanda juga. Kemudian Rasul SAW mengatakan, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannati ittala'at ilal ardi, la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ala ra'siha ya'ni al-khimar khairun minad dunya wa ma fiha." Jika seorang wanita dari penduduk sorga nampak ke bumi, niscaya dia akan menyinari dan akan memenuhi wangian antar keduanya. Sungguh penutup kepalanya, yaitu kerudungnya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, Bu ya. Satu saja bidadari turun ke bumi, itu wanginya, Bu, dari awal terbit matahari sampai terbenamnya tuh. Wanginya tuh. Jadi dari sini menunjukkan bahwa sifat bidadari itu wangi mereka, Bu. Ya tentu untuk suami-suami mereka. Ya ibu juga nggak masalah kalau wangi-wangi, tapi untuk suami. Jangan pula ngaji pula satu jerigen dikasih wangi-wangian, Bu. Nah, ini kan sudah menyalahi aturan, karena sifat penduduk sorga bidadarinya itu memang melayani pasangan-pasangan mereka saja. Ya. Karena kebanyakan orang-orang awam kalau saya lihat tuh seperti itu. Kalau lagi ke kondangan kawin, Masya Allah gitu ya, cantik-cantik gitu. Sampai dari sandalnya pun dipilih. Dipilih itu sandalnya. Ya. Nggak sembarang, nggak mau pakai sandal jepit itu. Kan bermerek kalau ya. Tasnya pun nggak mau yang palsu, mau yang asli. Pakaiannya semua gitu ya, sampai ke dandanan-dandanannya luar biasa. Tapi kalau sudah pulang sama suaminya udah nggak lagi, itu dicopot semuanya. Bali pakai daster dapur lagi. Subhanallah ya kan. Sudah bau balsam lagi kan. Ya, jadi kadang-kadang tidak bisa membedakan harusnya dia diberikan kepada siapa, malah diberikan kepada siapa pula. Karena ini penduduk sorga diceritakan, kalau seandainya wanita penduduk sorga itu turun ke bumi, itu cahayanya, maksud cahayanya itu keindahannya. Saking indahnya, ini kan Rasul ingin membayangkan gitu, indah sekali penduduk sorga itu.
Bidadarinya itu sangat indah, sampai cahayanya memenuhi ufuk. Dan wanginya itu dari mulai ujung barat ke timur, selatan dan ke utara gitu. Satu bumi memenuhi bumi, harum dan keindahannya. Itu satu bidadari itu yang muncul ke bumi itu. Kemudian wala nasifuha ala ra'siha, menunjukkan bahwa di sorga juga para bidadari itu menutup kepala dengan kerudung, dengan jilbab. Berarti di ahli sorga juga pakai jilbab. Padahal kan di sorga halal-halal saja, Bu, ya. Nggak pakai jilbab pun nggak berdosa. Kalau di dunia jangan, ya kan, harus pakai jilbab. Kalau enggak, buka aurat berdosa. Tapi tetap di sorga itu juga pakai jilbab. Kenapa? Menunjukkan bahwa jilbab itu bagian daripada keindahan sorga. Keindahan wanita-wanita sorga menggunakan jilbab. Karena di sini dikatakan, dan penutup kepalanya, menunjukkan wanita-wanita di sorga itu ditutup kepalanya. Yaitu kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan luar biasa. Ya. Kemudian Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, nasib penutup kepala adalah khimar, kerudung. Ya kan? Berarti penutup sorga pakai kerudung. Kemudian juga yang terakhir di sini, yang 15 ya. Apa masih lama kita. Oke, satu lagi. Nyanyian para bidadari di sorga dan musik mereka. Rasul mengatakan, inna azwaja ahlil jannah la yaghnina azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qat. Inna mimma yaghnina bihi nahnul khairatul hisan azwaju qaumi kiramin yang dhurna bi qurrati a'yanin wa inna mimma yughnina bihi nahnul khalidatu fala yamutnahu nahnul aminatu fala yakhfahnahu nahnul mukimatu fala yadhanahu. Sesungguhnya istri-istri para penduduk sorga itu akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat merdu, yang tidak pernah didengar oleh seorang pun. Sesungguhnya di antara bait-bait syair mereka adalah, kami adalah wanita-wanita cantik jelita, kami adalah istri-istri kaum yang mulia, yang melihat dengan bola mata yang sangat indah. Kemudian juga di antara bait-bait syairnya adalah, kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi, yang tidak akan mati. Kami adalah wanita-wanita yang merasa aman, yang tidak akan merasa takut. Kami adalah wanita-wanita yang menetap, yang tidak akan berpindah tempat. Subhanallah, dia Rasul mengatakan, sungguh istri-istri penduduk sorga itu akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara merdu. Jadi ibu gak perlu sedih kalau sekarang punya suara grebek, bukan? Ya, nyanyi sendiri di kamar mandi. Ibu sendiri yang dengar, yang nyanyi nggak mau tuh, nggak mau dengar suara sendiri kan. Ya. Tapi di sorga semua gitu jadi artis. Kalau di dunia kan artis-artis tertentu saja yang punya nikmat diberikan suara, itu pun tidak disyukuri. Harusnya kalau Allah berikan nikmat suara yang indah kan baca Quran. Ya, gunakan baca Quran. Ini enggak untuk nyanyi gitu ya. Akhirnya kemudian Qur'annya dihilangkan, nyanyinya pula ditonjolkan. Lah di sorga itu semua ibu akan jadi penyanyi dan memiliki suara indah. Tidak perlu ada belajar lagi, memang di sorga sudah Allah bentuk seperti itu. Kemudian dijelaskan di sini, suara yang merdu itu tidak pernah didengar lagi kemerduannya, Bu. Saking merdunya. Kadang-kadang dulu mungkin sebagian kita yang masih belum hijrah, mungkin masih awam kan. Kadang-kadang tidur itu kalau nggak dengar musik nggak tidur tuh. Ya, dulu masih ingat saya di muda lah, sekarang masih muda juga. Dulu masih anak-anak tuh, masih SMP itu suka tuh dengar apa itu instrumen kitaro tuh. Sampai tidur aja dulu tuh kan. Itu kadang-kadang orang biar nyenyak tidur itu sampai kemudian dikasih lantunan-lantunan instrumen lagu kan, Bu. Seperti itu. Artinya Allah itu tahu kesukaan manusia seperti apa. Ada orang-orang tidak bisa tidur kecuali dengar lagu.
Lah di sorga itu Allah Subhanahu wa taala akan buat juga seperti itu, tapi lebih indah lagi. Lebih merdu lagi. Dan itu hanya diberikan kepada pasangan-pasangannya saja. Dan itu bagian daripada keindahan sorga. Adapun kata-kata seperti ini kan bagian daripada bait-bait syair gitu ya. Wallahu alam. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna fil jannati nahran tulal jannah hafatahul al-adhari qiyamun mutaqabilatun yaghnina bi ahsani aswatin yasmauha al-khalaiqu hatta ma yarawna anna fil jannati ladzatun misluha qulna ya Aba Hurairah wa ma dzakal ghina qala insyaallah at-tasbiha wat-tahmida wat-taqdisa wa thanaa ala rabb. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, dia berkata, sesungguhnya di dalam sorga itu ada sebuah sungai sepanjang sorga. Kemudian tepinya adalah gadis-gadis belia yang berdiri saling berhadap-hadapan. Mereka bernyanyi dengan suara yang sangat merdu yang didengar oleh seluruh makhluk, hingga mereka tidak mengira bahwa di surga ada kenikmatan yang sama dengannya. Kami bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah nyanyian itu? Maka Rasul mengatakan, insyaallah nyanyian itu adalah tasbih, mengucapkan tasbih, tahmid, pujian-pujian takdis, pembersihan-pembersihan Allah, dan juga pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua nyanyian di surga itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya isinya adalah berzikir, bertasbih, bertahmid, dan juga bertakdis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.